Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Israel justru menaikkan kewaspadaan saat banyak orang mengira perang mulai bisa ditahan lewat gencatan senjata dan tekanan diplomasi. Bayangin aja, di Gaza, jutaan warga makin terdesak ke wilayah yang semakin sempit. Di Lebanon Selatan, serangan udara masih terdengar meski gencatan senjata sudah diumumkan. Lalu, di saat yang sama, Amerika Serikat menekan jaringan Hizbullah lewat sanksi baru. Dan yang membuat situasi ini makin menarik, pada 20 Mei 2026, Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, memberi sinyal besar bahwa militer Israel berada di level siaga tertinggi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dibaca Israel? Apakah ini cuma peringatan biasa, atau Israel melihat sesuatu yang lebih besar sedang bergerak dari Gaza, Lebanon, sampai bayang-bayang Iran? Pada 20 Mei 2026, pusat perhatian Israel tidak hanya berada di langit Gaza atau garis perbatasan Lebanon. Hari itu, perhatian bergerak ke ruang komando militer, tempat Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, berbicara langsung kepada para komandan divisi. Kalimat yang ia sampaikan terdengar pendek, tapi bobotnya besar. Zamir menyebut militer Israel berada pada tingkat siaga tertinggi dan siap menghadapi perkembangan apapun. Pernyataan ini muncul setelah penilaian situasi operasional, ketika Israel sedang memantau tekanan dari beberapa arah sekaligus. Di luar Israel, banyak pihak melihat kawasan seperti sedang masuk fase menahan diri. Pembicaraan gencatan senjata terus terdengar. Jalur bantuan kemanusiaan kembali dibahas. Tekanan diplomasi internasional makin kuat. Negara-negara besar mencoba menahan perang agar tidak melebar. Tapi, dari ruang komando Israel, jeda di medan tempur tidak otomatis berarti ancaman menghilang. Cara baca militer sering berbeda dari cara baca publik. Bagi tentara, masa sepi bisa menjadi fase paling rawan. Lawan dapat memindahkan orang, menyimpan amunisi, menyusun ulang komunikasi, atau menunggu celah dari perubahan posisi pasukan. Suara ledakan mungkin turun sesaat, tetapi jaringan di balik perang belum tentu ikut berhenti. Pernyataan Zamir menjadi penting karena Israel tidak sedang menghadapi satu garis depan yang lurus. Di selatan, Gaza masih menyimpan persoalan besar. Hamas belum sepenuhnya hilang dari perhitungan keamanan Israel. Di utara, Lebanon Selatan tetap mudah menyala karena keberadaan Hizbullah. Di belakang semua itu, Iran masih dipandang sebagai kekuatan yang memberi nafas politik, militer, dan jaringan kepada kelompok-kelompok yang menekan Israel dari berbagai arah. Saat Zamir berbicara kepada para komandan divisi, pesannya bergerak lebih jauh dari sekedar kesiapan pasukan. Israel sedang membaca perang sebagai ruang yang saling terhubung. Tekanan di Gaza bisa mempengaruhi keputusan di Lebanon. Pergerakan Hizbullah dapat mengubah kalkulasi terhadap Iran. Sinyal kecil di satu titik bisa membuat militer melihat ulang seluruh peta kawasan. Ada bagian lain yang membuat pernyataan itu terasa semakin berat. Zamir juga menyinggung beban luar biasa yang ditanggung pasukan cadangan. Artinya, kesiapan tinggi bukan cuma soal senjata, radar, dan pesawat tempur. Kesiapan juga bergantung pada manusia yang terus dipanggil untuk menjaga garis depan, sementara perang belum benar-benar menunjukkan tanda selesai. Pada 20 Mei 2026, siaga tertinggi akhirnya terdengar seperti bahasa peringatan. Israel sedang memberi tahu barisannya bahwa fase berikutnya bisa datang cepat, dari arah yang tidak selalu mudah ditebak. Dalam situasi seperti ini, yang menentukan adalah kecepatan membaca perubahan sebelum medan perang bergerak lagi. Namun sinyal ini juga punya efek keluar. Kepada Hamas, pesan itu berarti tekanan Israel belum berhenti hanya karena dunia membicarakan jeda. Kepada Hizbullah, pesan itu berarti setiap gerakan di Lebanon Selatan tetap dipantau. Kepada Iran, pesan itu berarti Israel tidak memisahkan ancaman proksi dari pusat pengaruh yang lebih besar. Di tengah situasi seperti ini, kata siaga tertinggi bukan sekedar istilah teknis, ia menjadi cara Israel menjaga tempo. Saat diplomasi berjalan di meja perundingan, militer tetap menyiapkan skenario di lapangan. Saat dunia menunggu kabar gencatan senjata,
komandan Israel justru diminta membaca tanda-tanda kecil yang bisa berubah menjadi ledakan baru. Dari sinilah kesiapan berubah menjadi alat pencegah sebelum lawan merasa punya ruang untuk bergerak secara lebih bebas. Pada 21 Mei 2026, sorotan bergerak ke New York, tepatnya ke Dewan Keamanan PBB. Di sana, utusan Board of Peace untuk Gaza, Nikolai Mladenov, memberi peringatan yang terdengar sangat serius. Ia menyebut pembagian wilayah Gaza berisiko berubah menjadi permanen jika proses politik dan keamanan tidak bergerak cepat. Peringatan itu datang di tengah kondisi Gaza yang semakin sesak. Lebih dari 2 juta warga berada di ruang yang semakin terbatas. Banyak keluarga kehilangan rumah, berpindah berkali-kali, lalu terjebak di kawasan yang makin sempit karena garis militer, zona larangan, dan jalur bantuan yang tidak stabil. Dari permukaan, ini terlihat sebagai krisis kemanusiaan yang berat. Tetapi bagi Israel, peta seperti ini juga menyimpan persoalan keamanan yang rumit. Masalahnya bukan hanya berapa banyak wilayah yang rusak. Masalah utamanya adalah siapa yang mengendalikan ruang setelah pertempuran mereda. Selama Hamas masih memiliki pengaruh bersenjata, Israel melihat Gaza sebagai medan yang belum bisa dilepas begitu saja. Reruntuhan kota bisa berubah menjadi tempat persembunyian. Lorong sempit bisa menjadi jalur pergerakan. Kamp pengungsian yang padat bisa membuat operasi militer semakin sulit dibedakan dari risiko sipil. Mladenov juga menyoroti bahwa penolakan Hamas untuk meletakkan senjata menjadi hambatan utama bagi rencana perdamaian. Kalimat ini penting karena membuka inti persoalan. Di satu sisi, masyarakat internasional ingin Gaza masuk ke fase stabilisasi. Di sisi lain, Israel menilai stabilisasi tidak mungkin berjalan jika struktur bersenjata Hamas tetap hidup di bawah permukaan. Pada 21 Mei 2026, gambaran itu membuat Gaza tampak seperti wilayah yang berada di antara dua masa. Perang besar mulai ditekan lewat diplomasi, tetapi tatanan baru belum benar-benar terbentuk. Pemerintahan sipil belum jelas, mekanisme keamanan belum kokoh, bantuan kemanusiaan masih bergerak dalam tekanan. Di ruang kosong seperti inilah kelompok bersenjata biasanya mencoba bertahan. Pada hari yang sama, tekanan bantuan kemanusiaan juga membuat ruang gerak militer semakin sempit. Karena setiap pos, jalan, dan koridor tidak lagi hanya dihitung sebagai titik operasi, tetapi juga jalur hidup bagi warga yang kehilangan tempat aman di tengah krisis yang membesar. Bagi Israel, pengalaman sebelumnya membuat setiap celah kecil dibaca dengan hati-hati. Jika Hamas masih bisa mengatur sisa jaringan komando, mengumpulkan kembali anggota, atau menyembunyikan senjata, maka Gaza dapat kembali menjadi sumber serangan di masa depan. Karena itu, kehadiran pasukan Israel di banyak titik strategis tidak hanya dibaca sebagai operasi lanjutan, tetapi sebagai upaya menutup kemungkinan Hamas membangun ulang. Ada sisi lain yang membuat situasi ini semakin sensitif. Ketika jutaan warga terkonsentrasi di wilayah kecil, setiap keputusan militer langsung punya dampak besar. Serangan yang ditujukan kepada satu sel bersenjata bisa memicu tekanan internasional jika terjadi korban sipil. Pergerakan pasukan untuk mengejar target bisa memperburuk krisis pengungsian. Inilah dilema yang membuat Gaza menjadi medan yang sangat sulit. Israel ingin menekan Hamas, tetapi dunia menyorot biaya kemanusiaannya. Pada titik ini, Gaza bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pertempuran. Gaza menjadi ujian tentang siapa yang mampu mengatur ruang setelah perang. Jika Hamas tetap memegang senjata, Israel akan terus melihat ancaman. Jika tidak ada otoritas baru yang dipercaya, kekosongan bisa berubah menjadi bahan bakar konflik berikutnya. Di tengah reruntuhan itulah Israel membaca risiko paling besar, bukan dari ledakan yang terdengar hari ini, melainkan dari jaringan yang mungkin bertahan untuk menyerang esok hari. Pada 19 Mei 2026, perhatian bergerak ke Lebanon Selatan. Di wilayah Deir Kanun Al-Nahr, serangan udara Israel menghantam kawasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan infrastruktur Hizbullah. Pemerintah Lebanon menyebut korban tewas berasal dari warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Israel memberi penjelasan berbeda. Targetnya adalah jaringan Hizbullah yang dinilai masih aktif di dekat perbatasan utara. Perbedaan cara membaca peristiwa itu langsung membuat situasi memanas. Bagi Lebanon, serangan tersebut memperdalam luka di tengah gencatan senjata yang seharusnya menahan eskalasi.
Bagi Israel, keberadaan Hizbullah di Lebanon Selatan tetap dipandang sebagai ancaman nyata, karena jaraknya terlalu dekat dengan permukiman dan posisi militer Israel di utara. Pada 21 Mei 2026, pemakaman korban di Lebanon Selatan berlangsung di tengah kemarahan warga. Suasana duka itu memperlihatkan bahwa setiap serangan tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga tekanan politik bagi pemerintah Lebanon. Semakin banyak korban sipil, semakin besar pula desakan agar Beirut bersikap lebih keras terhadap Israel. Namun pada saat yang sama, pemerintah Lebanon juga menghadapi persoalan lama, bagaimana mengendalikan Hizbullah yang memiliki struktur bersenjata sendiri. Disinilah Lebanon Selatan menjadi medan yang sangat sensitif. Satu roket, satu drone, atau satu pos pengamatan bisa mengubah suasana dalam hitungan jam. Israel tidak melihat wilayah ini sebagai perbatasan biasa, melainkan sebagai zona yang bisa dipakai Hizbullah untuk menguji kesiapan pertahanan Israel. Karena itu, serangan udara sering diposisikan sebagai cara untuk memotong kemampuan Hizbullah sebelum ancaman bergerak lebih dekat. Tekanan terhadap Hizbullah tidak berhenti di udara. Pada 21 Mei 2026, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 9 individu di Lebanon yang disebut terkait pengaruh Hizbullah di lembaga negara, termasuk parlemen, militer, dan sektor keamanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan Hizbullah harus dilucuti sepenuhnya. Sanksi ini memberi pesan yang lebih luas. Washington tidak hanya melihat Hizbullah sebagai kelompok bersenjata di perbatasan, tetapi juga sebagai jaringan yang berusaha menanam pengaruh di dalam institusi Lebanon. Dengan menekan orang-orang yang dianggap terhubung dengan pengaruh itu, Amerika Serikat mencoba mempersempit ruang gerak Hizbullah dari sisi politik dan keuangan. Bagi Israel, tekanan seperti ini penting karena perang modern tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menembakkan rudal. Jalur pendanaan, akses politik, jaringan logistik, dan perlindungan institusional juga bisa menentukan panjangnya konflik. Jika Hizbullah tetap punya ruang di dalam sistem Lebanon, maka ancaman terhadap Israel Utara akan terus hidup meski serangan udara berkali-kali dilakukan. Bayangan Iran membuat peta ini semakin besar. Israel membaca Hamas dan Hizbullah sebagai bagian dari lingkaran tekanan yang lebih luas. Iran tidak selalu harus muncul langsung di garis depan. Pengaruhnya bisa terlihat melalui persenjataan, pelatihan, dana, dan arah politik yang membuat banyak front bergerak dalam satu irama. Karena itu, ketika satu titik memanas, Israel tidak membacanya sebagai insiden lokal semata. Pergerakan di Lebanon bisa mempengaruhi kalkulasi di Gaza. Tekanan terhadap Hizbullah bisa mengirim pesan ke Teheran. Dan kesiapan militer Israel menjadi cara untuk menjaga agar lawan tidak salah membaca jeda sebagai kelemahan di tengah kawasan yang sedang mudah terbakar sekali. Pada akhir Mei 2026, sinyal dari Lebanon Selatan, sanksi Amerika Serikat, dan kewaspadaan Israel membentuk satu gambaran. Perang tidak lagi hanya dibaca dari ledakan yang terjadi hari itu. Ia dibaca dari jaringan yang tetap bergerak, aktor yang saling terhubung, dan risiko bahwa satu front kecil dapat menarik kawasan menuju eskalasi yang lebih luas. Dari Gaza, Lebanon Selatan, sampai bayang-bayang Iran, satu hal terlihat jelas. Israel tidak sedang membaca perang ini sebagai rangkaian kejadian terpisah. Setiap tekanan kecil bisa menjadi tanda, setiap pergerakan bisa menjadi sinyal, dan setiap jeda bisa saja menyimpan ancaman baru yang belum terlihat di permukaan. Di saat dunia berharap konflik mulai ditahan lewat gencatan senjata dan diplomasi, Israel justru menyiapkan kewaspadaan di level tertinggi. Bukan karena perang sudah selesai, tetapi karena bagi Israel, fase paling berbahaya sering muncul ketika lawan mulai bergerak dalam diam. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.